semua, ketemu lagi sama aku Melita. Dan hari ini aku akan mereview suatu produk skincare yang udah aku tunggu-tunggu banget. Dan aku cukup lama bikin konsepnya dan juga researchnya. Ternyata nge-review sunscreen itu tidak semudah itu. Dan hari ini aku bakal membattlekan, jadi bukan hanya mereview, tapi aku akan membattlekan sunscreen yang akhir-akhir ini tuh terkenal banget, yang memang udah banyak orang bilang ini tuh bagus gitu dan orang-orang suka. Nah, sunscreen apa aja yang aku akan review hari ini? Itu yang pertama adalah sunscreennya dari Azarin yang Hydra Soothing Sunscreen Gel. Yang ini udah banyak banget orang yang suka dan ini produk lokal juga. Lalu selanjutnya itu adalah dari Karasan. Ini juga banyak banget diomongin akhir-akhir ini, banyak banget orang yang bilang suka, jadi aku penasaran. Lalu aku akan battlekan juga dua sunscreen dari L'Oreal. Ini tuh ada yang seriesnya UV Perfect Super Aqua Essence dan juga yang UV Defender yang varian Bright and Clear. Nah, sebenarnya yang UV Defender itu banyak banget variannya, cuma aku penasaran banget sama yang Bright and Clear, dan ini juga salah satu yang paling banyak ada di pasaran gitu. Dan yang terakhir adalah produk sunscreen yang udah lama banget aku pakai. Setahun ini tuh aku cuma pakai satu sunscreen, yaitu dari Nivea Sun Serum yang Protect and White. Yang ini udah aku suka banget, makanya selama setahun kemarin aku nggak ganti-ganti sunscreen. Oke, nah di battle sunscreen kali ini apa aja yang bakal aku bahas? Jadi aku akan membahas dan membandingkan dari key ingredients-nya atau kandungan unggulan yang ada dalam setiap sunscreen, lalu juga kemasannya, lalu juga texture, harum, gimana rasanya juga saat dipakai. Nah, sebelum aku bahas battle-nya, aku mau jelasin dulu tentang perbedaan SPF di sunscreen ini, karena di sunscreen yang bakal aku battlekan ini tuh SPF-nya beda-beda. Nah, lalu tuh sebenarnya kita tuh harus milih SPF yang mana gitu kan. Nah, jadi aku mau jelasin sedikit banget tentang SPF dan sebaiknya kita tuh memilih SPF yang berapa. Nah, jadi SPF itu merupakan sun protector factor, di mana SPF itu adalah faktor penentu berapa lama tubuh kita itu bisa bertahan di bawah sinar UVA. Nah, dan rata-rata tubuh manusia itu dapat terlindung dari paparan sinar UVA itu sekitar 10-50 menit. Jadi, cara menghitung dari SPF ini itu adalah dikalikan 10 menit. Nah, contohnya untuk sunscreen dengan SPF 45, ini kayak kebetulan yang Karasan dan juga Azarin, dia punya SPF 45. Jadi, cara kita mengetahui seberapa lama sunscreen ini bisa melindungi kita dari sinar UVA itu adalah dengan cara dikalikan 10 menit. Jadi untuk SPF 45 dikalikan 10 menit, jadi kurang lebih kedua sunscreen ini dapat melindungi tubuh kita itu sekitar 450 menit, which is 7,5 jam. Nah, dan untuk sunscreen yang memiliki SPF 50, which is 3 produk ini, mereka klaimnya memiliki SPF 50+, itu kita bisa hitung dengan cara mengkalikannya dengan 10 menit, yaitu kurang lebih 500 menit atau 8 jam. Sunscreen ini bisa melindungi kulit kita dari paparan sinar UV. Jadi selisih dari sunscreen yang memiliki SPF 45 dan juga SPF 50 itu adalah 30 menit. Nah, ini tergantung teman-teman butuhnya sunscreen yang mana nih, yang berapa lama melindungi di bawah sinar UV, karena selisihnya itu ternyata cuma 30 menit. Lalu selain SPF itu ada PA nih. Nah, untuk keempat sunscreen ya, selain Nivea itu mereka klaimnya PA dengan plus 4 kali, sedangkan yang Nivea itu PA-nya plusnya 3 kali. Nah, lalu apa artinya? Oke, sorry ya, tadi untuk yang SPF itu adalah UVB ya, jadi untuk melindungi kulit kita dari sinar UVB. Sedangkan PA++ itu melindungi kulit kita dari sinar UVA. Nah, menurut Asosiasi Industri Kosmetik di Jepang, untuk setiap penilai PA adalah seperti berikut nih. Jadi untuk sunscreen dengan PA plusnya 1 kali, itu artinya bahwa sunscreen ini dapat memberikan perlindungan UVA dengan faktor Persistent Pigment Darken atau PPD antara 2 hingga 4. Ini dapat memberikan perlindungan radiasi UVA minimum.
Nah, untuk sunscreen yang memiliki PA dengan plusnya 2 kali itu artinya sunscreen ini dapat memberikan perlindungan sedang terhadap sinar UVA dengan faktor PPD antara 4 dan 8. Ini sangat ideal untuk individu kulit normal yang terpapar radiasi UV sedang. Nah, untuk sunscreen dengan kandungan PA plusnya 3 kali itu dirancang untuk kulit normal yang terpapar radiasi UV yang kuat yang memberikan perlindungan UVA yang baik dengan faktor PPD-nya itu 8 sampai 16. Sedangkan yang terakhir dengan PA plusnya 4 kali, ini berarti bahwa si sunscreen ini dapat memberikan perlindungan UVA yang sangat tinggi. Ini memberikan perlindungan UVA yang baik dengan faktor PPD 16 atau lebih tinggi. Jadi untuk kalian yang pengen sunscreen dengan perlindungan yang sangat-sangat kuat, kalian bisa memilih yang tentunya SPF-nya paling tinggi dengan PA plusnya yang 4. Oke, langsung aja kita bandingkan dan review dari segi kemasan. Yang pertama adalah yang Azarin. Untuk yang Azarin ini dia bentuknya tube dengan ukuran 50 ml dan di depannya itu ada description produk dan juga mereknya. Di belakang itu ada description ingredients. Nah, kalau dari segi desain menurut aku ya cukup oke, cuman not my type ya kalau desainnya, karena ini rame banget, tapi nggak masalah sih. Si tube-nya enak banget, ngeluarin produknya gampang banget, jadi menurut aku ini cukup oke. Lalu untuk special case untuk yang Kerasan dan juga L'Oreal, ini aku punyanya kan yang sachet. Sebenarnya aku suka banget dengan packaging sachet gini, karena sebelum aku beli yang full size nya aku bisa nyobain yang sachetnya dulu. Jadi sebelum aku nyobain produk tuh aku bisa tahu dulu nih apakah aku cocok atau enggak gitu ya, baru bisa beli yang besar. Untuk yang sachetnya ini ukurannya 8 ml dengan desain warna kuning ciri khas Kerasan, dan ini juga di atasnya biasa ya nama brand dan description belakangnya seperti ini. Ya kalau menurut aku dengan sachet ini mudah banget dan aku nggak bisa komentar banyak karena ya udah alhamdulillah ada kemasan sachet dan ini sangat menolong. Selain buat nyoba, ini bisa dan enak banget dipakai buat traveling. Nah, sama ya yang L'Oreal juga, ini dari seperti ini dia ada biru-birunya, agak sedikit beda sama yang UV Defender. Dari isinya juga ini lebih banyak, jauh lebih banyak daripada UV Defender. Ini tuh 7 ml ya. Nah, sedangkan yang UV Defender ini seperti ini packagingnya, yang sachetnya belakangnya seperti ini. Dan ini tuh cuman 5,5 ml, jadi isinya sebenarnya paling sedikit. Dan yang terakhir adalah yang Nivea, dia kemasannya seperti ini. Ini tube-nya lebih langsing dibandingkan Azarin ya. Nah, karena aku cuma punya 2 yang full size, yaitu Azarin dan Nivea. Kalau dari segi kemasan aku jauh lebih suka yang Nivea. Kenapa? Karena Nivea itu nggak pakai tutup buka seperti ini. Karena kalau tutup buka yang seperti ini tuh kadang si yang putih ininya tuh suka copot, jadi nanti malah nggak bisa dibuka. Kalau jatuh apa-apa tuh bakal rusak dan bakal susah banget ditutup. Sedangkan yang Nivea, dia tuh tutup yang dibuka gini. Nah, kalau yang dibuka gini kan kalaupun jatuh, kalaupun kenapa-napa, jauh tidak bakal bermasalah gitu kok dibandingkan yang tutup flip top kayak gini. Terus dia kemasannya lebih kecil juga dan lebih travel friendly. Selanjutnya kita bahas mengenai key ingredient. Nah, sebelum aku bahas key ingredients, sunscreen itu terbagi menjadi 2. Ada yang chemical sunscreen atau disebut dengan organic sunscreen yang menggunakan biasanya kandungan-kandungan yang organik, dan juga physical sunscreen yang menggunakan bahan-bahan yang tidak organik atau inorganic sunscreen. Nah, untuk produk yang pertama yaitu Azarin. Azarin ini merupakan sunscreen yang mengandung chemical sunscreen. Ada beberapa kandungan sunscreen chemical sunscreennya, yaitu seperti berikut. Nah, selain beberapa kandungan chemical sunscreen, dia juga mengandung aloe vera, propolis, dan juga green tea yang kaya akan antioksidan dan juga bisa menenangkan kulit. That's why ketika kamu pakai produk sunscreen Azarin ini tuh bisa membantu menenangkan kulit kamu dan juga membuat kulit kamu tuh lebih kelihatan seger dan dingin. Nah, lalu yang kedua itu adalah Kerasan. Untuk Kerasan, dia juga sama, dia juga merupakan chemical sunscreen yang kandungannya adalah sebagai berikut.
Nah, untuk karasan ini bedanya dia itu mengandung kandungan tambahan yaitu niacinamide yang fungsinya itu untuk mencerahkan wajah dan juga menghilangkan bekas jerawat. Lalu juga dia mengandung Maridium vulgare extract yang membantu untuk menenangkan kulit. Nah, lalu yang ketiga adalah L'Oreal UV Defender Bright and Clear. Nah, bedanya L'Oreal ini tuh dia merupakan campuran antara chemical dan physical sunscreen. Nah, untuk kandungan yang chemicalnya adalah sebagai berikut, dan yang physicalnya adalah sebagai berikut. Dia juga ada kandungan tambahan ingredients unggulan lainnya yaitu niacinamide yang fungsinya untuk mencerahkan dan juga anti acne. Nah, yang keempat adalah L'Oreal UV Perfect Super Aqua Essence. Ini juga kandungan sunscreen itu merupakan chemical sunscreen dengan kandungan sebagai berikut. Nah, bedanya untuk yang L'Oreal ini dia itu mengandung tambahan ingredients yaitu adenosine yang fungsinya itu untuk anti-aging dan juga hyaluronic acid yang fungsinya untuk melembabkan. Dan terakhir adalah yang Nivea Sun Serum Protect and White. Dia juga sama merupakan chemical sunscreen yang kandungan chemical sunscreen-nya adalah sebagai berikut. Bedanya Nivea ini dia mengandung tambahan lain yaitu vitamin E dan juga licorice extract sebagai antioksidan dan juga untuk mencerahkan kulit. Nah, selanjutnya kita bahas texture. Di sini adalah produk yang pertama yaitu Azarin, dan ini kalian bisa lihat itu teksturnya gel yang cukup kental dan mudah meresap, terus pas diaplikasikan ada dingin-dinginnya. Nah, dan yang kedua ini adalah Karasan. Dia tuh teksturnya kental dan creamy banget, lebih ke kayak whipped cream gitu, tapi tetap mudah dibaurkan dan juga mudah meresap, cuman masih agak kental banget. Dan ini yang ketiga adalah L'Oreal Aqua Essence. Dia ini cair banget karena mungkin dia itu Aqua Essence, jadi memang teksturnya watery banget dan mudah meresap, jadi mudah juga di-set. Udah langsung gak ada kilapnya sama sekali. Nah, yang keempat ini adalah masih L'Oreal. Dia itu yang UV Defender dan ini lebih kental daripada yang tadi. Terus dia itu ada efek mencerahkannya dan sedikit agak kental dan dempul gitu ya di tangan aku, kayak auto putih gitu tangan aku. Ini bisa dilihat perubahan warna yang cukup signifikan. Jadi buat kalian yang emang pengen kulit terlihat lebih putih, bisa coba sunscreen ini. Dan yang terakhir ini adalah Nivea Sun Serum. Dia warnanya paling beda dari yang lain karena dia ada sedikit tone of pinknya gitu. Dia juga memberikan efek mencerahkan tapi gak seperti yang L'Oreal tadi. Dan dia langsung meresap dan juga ngeset di tangan aku dan tanpa kilap juga. Nah, dan ini dia perbandingan texture dari kelima sunscreen yang aku betulkan. Dari yang sebelah kanan itu adalah Azarin, yang sebelah paling kiri itu adalah Nivea. Bisa dilihat di sini yang paling kental itu adalah Karasan dan yang paling encer itu adalah L'Oreal Super Aqua Essence. Nah, sekarang kita bahas untuk wangi. Nah, untuk wanginya sendiri, yang Azarin itu setelah aku cium itu nggak ada wanginya sama sekali. Jadi tidak mengganggu, no fragrance sepenciuman aku. Dan di ingredientsnya pun no fragrance. Nah, lalu untuk yang Karasan, dia juga nggak ada wanginya. Meskipun aku masih agak sedikit nyium wangi, tapi sangat lembut banget, jadi kayak dikit banget gitu, kayak wangi-wangi bedak. Dan untuk yang L'Oreal UV Perfect Super Aqua maupun yang UV Defender itu masih ada wanginya juga wangi-wangi bedak yang sangat lembut. Dan memang mereka itu masih ada ingredients parfum di notes yang paling bawahnya. Nah, dan untuk Nivea juga sama, masih ada sedikit wangi-wangi bedak tapi juga tidak mengganggu. Dari semua sunscreen yang menurut aku sama sekali nggak ada baunya itu yang Azarin, sisanya yang lainnya kayak wangi sunscreen pada umumnya. Nah, sekarang aku bakal pakai langsung aja semua sunscreen ini di 5 titik wajah aku. Jadi aku bakal pakai di atas ini untuk yang Azarin. Lalu di sini untuk yang L'Oreal UV Perfect Aqua Essence, aduh panjang banget namanya. Jadi sebelah kanan untuk yang L'Oreal UV Defender. Yang Nivea aku simpen di chin aku, dan yang Karasan di hidung. Nanti kalian bisa lihat ya.
gimana hasilnya setelah aku pakai di 5 titik wajah aku. Jadi biar kelihatan langsung aku pakai secara bersamaan. Dan aku pakainya sedikit, semuanya sama ya, sebuku jari gini. Karena kan seharusnya pakai sunscreen itu 2 jari ya, 2 ruas jari bukan 2 buku jari. Ini aku pakai sebuku doang. Nah, jujur aku suka banget sama feel ketika pakai sunscreen Azarin karena bener-bener tuh soothing my skin banget. Kayak dingin gitu. Dan sunscreen ternyaman yang pernah aku temukan. Kayak sama sekali nggak ada white cast. Nih, lihat. Aku tadi pakai sunscreen. Dan sebelum aku pakai sunscreen, gak ada bedanya lihat di kamera. Bener-bener setransparan itu. Aku gak ngerti lagi sih, kayak keren banget. Kayak keren banget. Kita cobain ya. L'Oreal UV Perfect Super Aqua Essence. Ini paling panjang namanya. Sama ya. Nah, ini agak cair teksturnya, lebih cair dibandingkan yang Azarin. Mungkin karena dia essence ya. Kalau Azarin kan dia gel. Tuh. Lihat nggak sih? Cair ya. Nah, kalau ini kan agak sedikit beda ya di kamera tuh, lihat. Ini yang Azarin. Ini tuh masih ada efek mencerahkannya. Ada putihnya ya, ada white cast-nya sedikit tuh. Tapi nggak lebay, tapi kok bagus ya. Warna cerahnya bagus gitu, putihnya tuh bukan putih yang dempul. Bagus ini, dan ini juga masih termasuk yang nyaman dan mudah meresap. Mungkin karena dia essence ya, jadi mudah meresap gitu. Terus bikin kulit aku glow. Kita cobain yang L'Oreal UV Defender Bright and Clear. Kalau ini emang dia lebih thick, lebih kental dan putih banget ini kayaknya. Banyak yang bilang katanya sunscreen itu ngasih tone up gitu, tapi lihat jauh banget sama yang ini. Ini juga ada efek brightening ya, tapi ini tuh putih banget, bukan bright lagi. Ini mah putih tembok. Aku kurang suka sih jujur sama putihnya, karena ini putihnya terlalu lebay. Jujur ya, buat kalian yang kulitnya sawo matang, aku nggak rekomen kalian pakai produk yang UV Defender Bright and Clear ini karena putih banget, takutnya malah jadi abu-abu. Sunscreen yang kurang aku suka adalah yang memberikan efek kayak gerah, jadinya bikin mager pakai sunscreen. Sekarang yang Nivea ini juga dia ada efek tone up-nya bright gitu, tapi masih natural banget, makanya aku suka. Yang L'Oreal itu dia lebih putih, sedangkan yang Nivea itu dia lebih pink gitu warna tone up-nya. Kalau yang Aqua Essence dan Azarin nggak ada ya. Aqua Essence tadi ada, tapi sekarang udah hilang efek bright-nya. Ini aku suka banget sih efek bright-nya, kayak pinkish gitu, jadi nggak dempul, tapi ada gitu. Kekerasan paling kental sih, tapi dia tuh teksturnya kayak lebih foamy. Ini kebanyakan ya kalau buat hidung. Ini ya. Yang karasan juga menurut aku ada enggak ada. Tadi cuma awal doang karena dia kebanyakan. Tapi pas lama-lama ini udah nyerap. Nggak ada sih, dia nggak ada tone up yang merubah warna kulit. Ini dia hasilnya, jadi kalian bisa pilih sendiri mana yang kalian suka dan yang nggak kalian suka. Selanjutnya kita bahas harga. Untuk Azarin itu harganya 65.000 untuk 50 ml, berarti dia itu 1.300 per milinya. Nah, untuk karasan, karena aku belinya yang sachet, jadi dia itu harganya 17.000 untuk 8 ml, berarti dia itu harga per milinya adalah sekitar 2.125 per mili. Nah, untuk L'Oreal UV Perfect Super Aqua Essence, dia itu 12.000 per mili dengan total milinya itu 7 mili. Jadi per milinya di 1.714. Dan yang L'Oreal UV Defender Serum itu dia 12.000 untuk 5,5 mili, yang artinya harga per milinya ada 2.181. Dan Nivea Sun Serum Protect and White, dia itu harga satu tube-nya itu 50.000 untuk 30 mili, berarti dia 1.666 per mili. Jika diurutkan dari harga yang paling mahal hingga paling murah, jadi yang paling mahal itu tuh adalah yang L'Oreal UV Defender
Dan yang paling murah itu adalah yang Azarin. Nah, dan ini adalah hasil rekap dari battle ini, dari kelima sunscreen ini, dan aku bakal langsung rankingin sekarang dari yang paling aku suka sampai yang gak paling aku suka. Jadi yang paling aku suka itu adalah Azarin. Kenapa? Karena dia itu sunscreen ternyaman yang pernah aku pakai, terlebih harganya pun paling murah. Jadi kayak udah, aku sekarang kalau beli sunscreen aku bakal beli Azarin karena dia tuh udah paling murah, terus paling enak dipakai, dan SPF-nya juga lumayan tinggi kan. Nah, lalu yang kedua adalah yang L'Oreal UV Perfect Super Aqua. Dia tuh sama ringannya sama Azarin, cuma kalau yang Azarin tuh bener-bener ringan banget, paling ringan banget. Nah, pokoknya di sini tuh yang ranking 1 itu adalah yang paling ringan, karena aku tuh suka sama sunscreen yang ringan, yang gak berasa pakai sunscreen. Karena kalau sunscreen yang bikin gerah, yang bikin berat, itu tuh udah banyak gitu. Jadi kalau misalkan pakai sunscreen terus ngerasanya tuh nggak pakai sunscreen, nah itu baru menurut aku the best gitu kan. Nah, lalu yang ketiga adalah Nivea Sun Serum. Ini aku suka karena dia itu ada efek brightening-nya tapi nggak lebay, jadi bikin kulit tuh kerasa seger, terus juga ringan dan mudah meresap meskipun masih ada sedikit rasa gerah. Nah, yang keempat adalah Karasan. Aku nggak ngerti sih kenapa banyak orang yang suka banget sama Karasan, tapi menurut aku Karasan itu oke, ringan, tapi nggak seringan itu, jadi masih ada rasa gerahnya pas aku pakai. Terus teksturnya tuh kental banget, dan emang sih melt pas diratakan. Tapi kalau aku lebih suka sunscreen itu yang bener-bener ringan dan ada efek brightnya gitu, tapi nggak white cast. Nah, kalau yang Karasan dia nggak ada efek brightnya, terus juga ringan juga nggak terlalu, jadi menurut aku masih biasa banget gitu ya. Dan yang terakhir adalah L'Oreal UV Defender. Ini sorry to say, menurut aku nggak nyaman pakainya karena cukup gerah. Terus juga dia ngasih efek tone up-nya berlebihan, jadi putihnya putih banget kayak tembok, kayak mayat gitu ya. Yap, itu dia ranking sunscreen terbaik menurut aku dari kelima sunscreen yang aku review. Dan selamat kepada Azarin, seneng banget karena yang menang itu adalah produk lokal dan harganya paling murah, paling worth to buy. Aku tiap ada orang yang nanya, beli sunscreen apa ya, aku pasti ditawarin dan rekomendasiin beli Azarin karena udah murah, harganya terjangkau. Ngapain beli yang mahal kalau misalnya ada yang murah dan kualitasnya bagus banget. Oke, itu dia review aku hari ini. Thank you so much for watching. Kalian bisa komen di bawah gimana juga komentar kalian tentang review aku hari ini. So thank you so much and I'll see you on my next video. Bye!